Oke teman-teman, kita akan bahas soal review WSP paket 3 ya. Ini ada 35 soal, disiapkan mentalnya. Yang pertama ini permasalahan dasar ilmu ekonomi ya, kelangkaan teman-teman. Kita baca pertanyaannya dulu. Penyebab kelangkaan garam yang terjadi. Oke, tadi minta eh, mencari tahu apa penyebabnya. Kelangkaan garam akhir-akhir ini meresahkan masyarakat. Kelangkaan ini dipicu curah hujan tinggi di daerah produsen garam. Nah, akibatnya ada perusahaan yang terpaksa merumahkan pegawainya di PHK. Hal ini karena stok garam yang akan diolah sudah menipis bahkan nggak ada lagi. Tidak hanya garam industri, stok garam konsumsi juga langka. Apabila masalah ini tidak segera diatasi, perusahaan akan menutup usahanya. Padahal puluhan ribu orang menggantungkan hidupnya di perusahaan. Oke, di sini kita tahu terjadi kelangkaan garam karena eh, curah hujan tinggi di daerah produsen garam. Jadi kan petani nggak bisa bikin garam gitu ya. Kalau dari opsi jawabannya yang A, tercemarnya air laut bukan. Yang B, naiknya harga garam itu bukan penyebab kelangkaan. Yang C, berkurangnya pasokan garam akibat kemarau yang singkat bukan. Oh, berkurangnya pasokan garam akibat kemarau yang singkat. Oh ya, jawabannya yang ini teman-teman. Karena kemarau singkat kan berarti banyak hujan ya. Sedangkan di soalnya tertera curah hujan tinggi gitu. Kalau yang D, bertambahnya jumlah perusahaan bukan. Tingginya permintaan garam juga itu bukan bukan penyebab kelangkaannya. Ya, kelangkaan itu sendiri adalah tingginya permintaan. Gitu. Jadi jawabannya yang C teman-teman. Yang selanjutnya, masalah pokok ekonomi modern. Teman-teman yang belum belum belajar dari pembahasan tryout satu bisa dibuka. Ada dua jenis masalah pokok ekonomi, ada yang klasik, ada yang modern. Kalau yang klasik itu berkaitan dengan proses distribusi, produksi, dan konsumsi. Kalau yang masalah pokok ekonomi modern, kaitannya dengan what atau apa barang yang akan diproduksi, how, bagaimana cara memproduksinya, dan for whom atau tujuannya untuk dijual untuk siapa gitu. Kalau di sini kita baca dulu kasusnya gimana dan kita cari penekanannya di mana. Apa yang digarisbawahi di masalah ini. Anies pengusaha gantungan kunci yang tinggal di tepi pantai. Jumlah gantungan kunci diproduksi cukup banyak karena dengan bahan baku. Dalam menjalankan usaha, Anies mempekerjakan masyarakat di sekitar pantai. Saat ini gantungan kuncinya masih belum dikenal masyarakat, sehingga Anies mempromosikannya lewat media sosial. Nah, teman-teman, di sini penekanannya adalah gantungan kuncinya belum dikenal, jadi dia promosi. Nah, kalau promosi itu kaitannya dengan target pasar, teman-teman. Jadi, jawabannya di sini yang C. Untuk siapa barang akan diproduksi. Jadi, kalau pemasaran itu kaitannya sama forum ya, teman-teman. Gitu. Selanjutnya, nomor 3. Kaitannya dengan sistem ekonomi. Pada sistem ekonomi, individu bebas memperoleh penghasilan dan kehidupan yang layak. Individu bebas melakukan kegiatan ekonomi selama tidak merugikan. Sumber ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikelola pemerintah, sehingga pemerintah tetap memegang kendali ekonomi. Ini sistem ekonomi campuran, teman-teman. Sebelumnya juga aku sudah bahas, kalau di Indonesia menggunakan sistem ekonomi campuran. Undang-Undang Dasar Pasal 33 ayat 2 menyatakan bahwa sumber daya yang menyangkut hajat hidup orang banyak dikuasai pemerintah. Contohnya air, minyak, listrik, dan sebagainya. Itu sistem ekonomi campuran. Nah, kita lihat mana yang merupakan tujuan sistem ekonomi campuran. Kalau yang A itu meningkatkan pertumbuhan. Kalau meningkatkan pertumbuhan itu cenderung identik dengan sistem pasar atau liberal, teman-teman. Stabilitas ekonomi malah ke ekonomi komando gitu. Jadi yang A itu salah dan kontradiktif. Kalau yang B, pemerintah mengatur kegiatan ekonomi untuk monopoli. Ini yang benar, teman-teman. Kenapa? Karena di sistem ekonomi campuran, pemerintah memegang monopoli untuk sektor-sektor tertentu. Kenapa? Tujuannya agar sektor itu tidak dimonopoli oleh swasta. Nah, bayangkan aja kalau misalkan sektor minyak di Indonesia dikuasai swasta, pasti kan harganya dimahalin gitu. Sedangkan eh, maka dari itu pemerintah ambil monopoli minyak karena minyak itu kan kebutuhan pokok ya, jadi biar nggak disalahgunakan sama swasta, biar nggak dieksploitasi gitu. Kalau yang C, mengurangi pendapatan dan kesejahteraan, ini nggak mungkin ya. Yang D dan E, mencari keuntungan sebesar-besarnya dan menumbuhkan persaingan, itu sistem ekonomi liberal. Jadi nomor 3 jawabannya yang B. Yang keempat, pasar monopoli merupakan satu-satunya pasar yang sulit dimasuki produsen lain. Para produsen sulit masuk ke pasar karena keterbatasan faktor produksi. Dibutuhkan biaya besar untuk mengelola sumber daya dan melakukan monopoli.
Nah, saat ini hanya pemerintah yang bisa mengelola sumber daya dan melakukan monopoli. Dampak yang timbul bagi konsumen akibat kondisi di atas. Kita lihat opsinya satu-satu, teman-teman. Yang A, konsumen tidak bisa memilih barang lain karena barang hanya dimiliki seorang produsen. Ini benar. Jadi teman-teman, seperti yang sudah aku jelaskan di pembahasan tryout 1, di pasar monopoli, barangnya hanya satu dan barang itu sulit dicari alternatifnya. Di masyarakat bergantung sekali dengan barang itu. Makanya monopolinya tetap ada. Contohnya yang tadi minyak ya. Dan minyak BBM tuh teman-teman kan nggak ada substitusinya tuh. Ya, kita mau ngisi bensin kan ya hanya menggunakan BBM, tidak menggunakan yang lain. Maka konsumen nggak bisa memilih yang lain ya karena memang nggak ada dan produsennya cuma satu. Itu mudahnya gitu. Kalau yang B, konsumen merasa puas karena barang yang dimiliki memiliki kualitas tinggi. Nah ini teman-teman, ini di pasar persaingan sempurna. Seperti yang kita tahu, kalau di pasar persaingan sempurna, persaingan itu ketat. Untuk bisa unggul dalam persaingan itu, maka setiap perusahaan melakukan inovasi. Kalau perusahaan melakukan inovasi, ya kualitas barangnya jadi bagus. Itu teman-teman. Itu di pasar liberal dan pasar persaingan sempurna ya. Yang C, harga barang yang dijual lebih menguntungkan konsumen karena diatur pemerintah. Ya, karena harganya diatur pemerintah kan malah tidak menguntungkan konsumen gitu. Karena pemerintah bisa bisa apa kasih tarif harga sesuka hati kan gitu. Nggak selalu menguntungkan. Tapi ada kalanya menguntungkan. Contohnya apa? Pertalite itu kan harganya diatur pemerintah, Pak. Nggak mengikuti harga pasar karena disubsidi. Nah, itu kasus lain. Tapi secara umum, monopoli itu tidak menguntungkan konsumen. Yang D, konsumen tidak perlu mencari barang manapun karena sudah ditentukan oleh pasar. Ini juga karakteristik pasar persaingan sempurna. Yang D, terjadi kepuasan pelanggan karena hanya ditangani seorang produsen. Ini malah kebalik, teman-teman, salah ini. Harusnya karena hanya seorang produsen, maka ya kepuasan pelanggan malah menurun gitu, karena dia nggak bisa milih dari produsen lain. Itu teman-teman. Kita lanjut nomor 5. Pak Rudi pedagang nasi goreng. Sudah 10 tahun memiliki usaha tersebut. Tapi beberapa bulan terakhir banyak pedagang baru yang tidak jauh dari tempatnya jualan. Pak Rudi khawatir pelanggannya berkurang akibat persaingan baru. Di sisi lain, Pak Rudi juga ingin mengembangkan usaha dan meningkatkan omset penjualannya. Kalau dia mau meningkatkan omset dan mengembangkan usaha, apa yang dilakukan? A. Menutup usaha, salah. B. Bekerja sama dengan para pesaing agar jumlah pelanggannya tidak turun. Ini nggak mungkin, teman-teman. Di ini bisa dikategorikan salah satu pasar persaingan ya. Kalau di pasar persaingan itu ya asumsinya mereka tidak bekerja sama, teman-teman. Gitu. Kalau yang C, meminta pesaing usahanya berpindah tempat jualan ke daerah lain ya nggak mungkin toh. Kalau yang D, memvariasikan nasi goreng dengan berbagai jenis dan rasa agar menarik pelanggan. Ini yang benar. Ya dia kalau mau mengembangkan usaha ya berinovasi lah kan gitu. Kalau dia berinovasi banyak jenis nasi gorengnya ya apa, pasti omsetnya bisa naik gitu. Nah, kalau yang E teman-teman, menaikkan harga dan kualitas. Kalau menaikkan kualitas mungkin masih masuk akal. Kalau menaikkan harga, ya logikanya gini teman-teman. Di situ banyak orang jualan nasi goreng. Kalau Pak Rudi naikkan harga ya kan malah orang nggak mau beli ke Pak Rudi, mau beli ke pesaingnya. Jadi itu nggak memungkinkan gitu ya. Oke, nomor 5 jawabannya yang D teman. Selanjutnya nomor 6 kita diminta nyari nyari kuantitas jika diketahui harga dan fungsi supply. Oke. Caranya gimana? Tinggal dimasukkan aja, disubstitusikan gitu. Kita coba yang nomor 1 ya teman-teman. Kan QS itu 7P plus 200. Berarti yang nomor 1, QS-nya sama dengan 7 dikali P-nya 10 tambah 200. Berarti 70 tambah 200. Berarti 270. Berarti nomor 1 keliru ya teman-teman. Nomor 2, 3, price-nya 30. Berarti 7 kali 30 tambah 200. 210 tambah 200. Berarti 410. Oke, nomor 2 benar. Nomor 3, 7 dikali 40 tambah 200. 280 tambah 200, 480. Oke, nomor 3 benar. Nomor 4, IS sama dengan 7 dikalikan 50 tambahkan 200.
350 tambah 200, 550. Oke, benar. Yang nomor 5, 7 dikalikan 60 tambah 200, 420 ditambah 200, 620. Oke, berarti yang benar adalah 2, 3, dan 4. Ini cukup mudah ya teman-teman, karena kita tinggal memasukkan saja. Selanjutnya, oke, nah ini kita diminta mencari titik keseimbangan. Ini mirip dengan soal tryout 1 teman-teman, kalau teman-teman ingat. Langkahnya gimana? Pertama kita tentukan dulu fungsi supply dan fungsi demand. Lalu supply sama dengan demand. Lalu kita cari kuantitas keseimbangan, harga keseimbangan. Oke, disiapkan mentalnya teman-teman. Kita cari salah satu dulu ya. Ingat rumusnya, P min P1 dibagi P2 min P1 sama dengan Q min Q1 bagi Q2 min Q1. Kita cari untuk demand dulu ya teman-teman. Demand P dikurangi harga pertama 9.000 per harga kedua dikurangi harga pertama 1.000 ya teman-teman. Sama dengan Q dikurangi Q1 800, Q2 dikurangi Q1 negatif 200. Soalnya dikali silang, ini dikali ini, lalu ini dikali ini. Negatif 200 P ditambah 1, 2, 3, 4, 1, 2, berapa nih? 1.800.000 sama dengan 1.000 Ki kurangi 800.000. Kita pakai fungsi P aja ya teman-teman. P sama dengan ini dijadikan satu ruas. Ki yang ini dipindah ke sana berarti jadi minus ya. Minus 800 minus 1.800 berarti minus 2.600. Ini dua-duanya dibagi, dua ruas dibagi min 200 berarti ini P, ini min 5 Ki, ini plus 260 ya teman-teman. Berapa ini? 12.000. Ini fungsi demand teman-teman. Fungsi demand kita ketemu min 5 Ki tambah 13.000. Oke, kemudian kita cari fungsi supply teman-teman. Di sebelahnya aja deh. Ini demand, ini supply. Supply harganya juga sama dengan Ki. Min Ki satunya 1.000, Ki 2 1.200 berarti selisihnya 200. Terus kali silang juga teman-teman. 200 P min 1.800 dengan 1.000 Ki ditambah berapa ini? 1 juta. Jadikan satu ruas, kita jadikan P sama dengan juga ya teman-teman. P sama dengan 1.000 Ki. Ini pindah sini jadi penjumlahan. Berarti tambah 2.800.000 dibagi 200. Ini jadi 5 Ki tambah ini 14.000. Nih, kita sudah ketemu fungsi demand dan fungsi supply teman-teman. Tapi teman-teman, keliru. Ini minus. Nah, ini minus berarti ini 800.000, 4.000. Oke, ini teman-teman. Seperti ini. Yes. PS dan PD kita sudah ketemu. Langkah selanjutnya untuk menentukan keseimbangan, fungsi supply harus sama dengan fungsi demand. Oke, masukkan ke sini. PS sama dengan PD. 5 Ki tambah 4.000 sama dengan min
5Q tambah 13.000. Oke, kita jadikan satu ruas. 10Q sama dengan berapa? 13 9.000. Q-nya 900. Kalau sudah ketemu seperti ini teman-teman, kita cari P. Cara nyarinya gimana? Masukkan Q ini ke salah satu fungsi P. Kita masukkan PS. 5Q tambah 4.000. 5 dikalikan 900 tambah 4.000. Berarti 4.500 tambah 4.000 sama dengan 8.500. Nah, titik keseimbangannya di mana teman-teman? Jangan lupa Q, P. I dulu baru P. Hati-hati karena biasanya di soal-soal ujian tuh bisa dibalik-balik. Jadi di sini hasilnya 900 sama 8.500. Yang mana? Jawabannya yang C. Oke, ini teman-teman. Cara baca tabelnya jangan lupa kalau kalau mau bikin fungsi demand, lihat kolom harga dan kolom permintaan. Kalau mau bikin fungsi supply, lihat kolom harga dan kolom penawaran. Cara bacanya gitu. Oke, kita lanjut soal nomor 8. Ini circular flow diagram. Kita juga sudah ketemu dengan ini di tryout 1. Kalau mau cek pembahasan yang lengkapnya bisa ke tryout 1 dulu ya teman-teman. Biar di sininya lebih mudah. Besarnya jumlah penduduk di negara berkembang membuat ketersediaan lapangan kerja makin terbatas sehingga jumlah pengangguran di masyarakat meningkat. Upaya pemerintah dalam mengatasi kondisi tersebut adalah mengirimkan TKI ke luar negeri agar dapat pekerjaan. Oke, berarti pemerintah mengirimkan eh, tenaga kerja ke luar negeri. Tenaga kerja itu faktor produksi, teman-teman. Semua faktor produksi sumbernya adalah dari rumah tangga konsumen. Kayak yang contoh sebelumnya adalah perusahaan butuh pekerja. Pekerja kan hire-nya dari rumah-rumah gitu. Jadi tenaga kerja itu dari rumah tangga konsumsi. Dia melalui pasar input atau output. Dia melalui pasar input. Karena pasar input itu pasar faktor produksi. Seperti yang kita udah pelajari sebelumnya ya. Sedangkan pasar output itu pasar barang dan jasa. Di soal ini terjadi ekspor tenaga kerja, maka di pasar input teman-teman. Arahnya di mana? Dari RTK ke pasar input ke masyarakat luar negeri. Jadi arahnya gini, lalu gini. Jadi mana jawabannya? 1 dan 13. Ya, coba kita lihat opsi lain deh. Kalau 2 dan 9 itu apa? 2 di mana? 2 dari RTP melalui pasar input, 9 RTK ke pasar output. Oh, ini di dua pasar yang berbeda. Ini nggak nyambung teman-teman. Yang opsi C juga di dua pasar yang berbeda. Kalau yang opsi D 12 dan 11 dia kalau 12 dari RTP pasar output terus ke RTK. Berarti kalau yang D itu dia transaksi barang dan jasa. Barang dan jasa. Lebih ke anu sih penjualannya, lebih ke penjualan. Jadi penjualan barang dan jasa. Karena arahnya adalah dari rumah tangga produsen ke konsumen melalui pasar output. Itu penjualan barang dan jasa. Kalau 13 ke 15. 13 ke 15 itu dari pasar input ke masyarakat luar negeri terus ke pasar output. Nanti di dua pasar yang berbeda juga kayaknya. Gitu. Jadi untuk soal nomor 8 jawabannya A teman-teman. Oke, selanjutnya nomor 9 elastisitas. Kita diminta untuk menentukan jenis elastisitas permintaan. Oke, elastisitas ya, konsep elastisitas teman-teman. Elastisitas itu kita mengukur eh, perubahan harga itu gimana dampaknya ke perubahan kuantitas. Dikatakan elastis kalau eh, perubahan harga, perubahan kuantitas itu lebih besar dari perubahan harga. Itu elastis. Kalau inelastis, perubahan kuantitas lebih kecil dari perubahan harga. Gitu. Itu konsep elastisitas. Bisa dihitung teman-teman? Bisa. Ada rumusnya. Rumusnya kita tulis di sini deh. Rumusnya elastisitas itu P per Q
dikalikan delta Q per delta P. Ini P1, Q1. Jadi harga pertama dibagi kuantitas pertama dikalikan selisih kuantitas dibagi selisih harga. Hati-hati teman-teman, di sini selisih itu uh, bedanya aja, jadi nggak minus. Ini kita menggunakan nilai mutlak, nggak diminuskan. Karena kalau diminus nanti hasilnya bingung gitu. Jadi kita asumsikan kalau kita bahas elastisitas pasti hasilnya positif. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau mau ngitung elastisitas kita butuh P1, Q1, P2, Q2. Di sini kita sudah tahu eh, Q1 400, Q2 300. Yang kita belum tahu adalah price-nya. Maka apa yang harus dilakukan? Kita cari dulu harganya. I, P. Ini ya teman-teman. Ini 1, ini 2. Q1 400, Q2 300. Ini ya. Nah, caranya gimana? Masukkan ke fungsi Q. Dimasukkan aja. Yang ini kan berarti Q, kan gini kan, Q sama dengan 20 plus 4P. Berarti kalau yang pertama, Q-nya kan 400. 400 sama dengan 20 plus 4P. Ini enggak? Oke, terus diselesaikan aja. 20-nya pindah ruas ke kiri. Jadi 380 sama dengan 4P. P sama dengan 95. Oke, berarti P1 95 teman-teman. Sekarang kita cari P2. Q sama dengan 20 plus 4P. Q-nya 300. Sama dengan 20 plus 4P. 20-nya kita pindah ke ruas kiri. 4P sama dengan 280. P-nya 70. Ini teman-teman. Berarti, nah ini kita sudah dapat Q1, Q2, P1, P2. Berarti kita bisa menghitung elastisitasnya. Ini kita pindah ke bawah. Elastisitas. P1-nya 400. Q1-nya 9, sorry. P1-nya 95. Q1 400. Dikalikan delta Q. Selisih Q-nya berapa? Selisih Q-nya 100. Selisihnya mutlak ya teman-teman. Jadi beda berapa gitu. Nggak usah minus. Ya, kita pakai nilai mutlaknya. Kita pakai nilai yang positif. Delta P 95 sama 70 beda 25. Di sini kita kalikan aja, boleh dicoret-coret kalau bisa. Bisa coret, ini bisa coret. Tapi dengan 95 per 100. Nah, teman-teman, elastisitas kita cari hasil ininya, hasil bentuk desimal ya, teman-teman. Kalau 95 per 100 bentuk desimalnya kan berarti 95. Nah, ini kita dapat koefisien elastisitasnya 0,95. Yang ditanyakan adalah jenisnya. Jenis elastisitas, teman-teman. Kalau elastisitasnya dikatakan elastis kalau dia elastisitasnya lebih dari 1. Inelastis kalau elastisitasnya kurang dari 1. Elastis unit kalau elastisitasnya sama dengan 1. Elastis sempurna kalau elastisitasnya tak hingga. Dan inelastis sempurna kalau elastisitasnya gitu. Nah, barulah kita cocokkan dengan hasil hitungan kita tadi. Nanti kita nemu 0,95. 0,95 kan kurang dari 1, teman-teman. Berarti jawabannya jenisnya inelastis. Gitu, teman-teman. Kita lanjut ya.